Pagi baik saudara, senang sekali saya Priska Birahi kembali menyapa Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah disiapkan tim kami untuk disajikan kepada Anda. Berikut berita utama pagi ini. Lagi, lokasi penambangan emas ilegal diburu ditertibkan petugas. 10 hari hilang kontak, kapal motor pengangkut logistik di Maluku Barat Daya belum ditemukan. Tak kunjung didistribusikan, minyak goreng di Maluku Barat Daya langka. Penertiban lokasi penambangan emas ilegal di Gunung Botak, Desa Persiapan Muam Said, Kecamatan Wailata Buruh, kembali dilakukan. Dengan mengerahkan puluhan polisi, tentara, serta satuan polisi Pamong Praja, penertiban ini dilakukan di sejumlah titik penambangan. Seluruh tenda serta peralatan penambang emas ilegal pun dibakar. Sekitar 1.000 penambang emas ilegal di lokasi tersebut juga diusir keluar dari kawasan. Maraknya penambangan emas ilegal tersebut disayangkan karena sudah berkali-kali ditertibkan petugas namun kembali menambang. Penertiban terpaksa dilakukan karena alasan keamanan dan lingkungan akibat penggunaan kimia berbahaya sianida dan merkuri untuk mengolah emas. Polisi berencana terus menertibkan lokasi penambangan emas ilegal ini hingga bersih dari para penambang emas tanpa izin. Wahyu Suwandi melaporkan dari Buru. Kapal pengangkut logistik KM Putra berpenumpang 2 orang hilang kontak di perairan Pulau Sermata dan Pulau Moa, Maluku Barat Daya. Hingga 10 hari hilang, kapal beserta 2 orang ABK tersebut belum juga ditemukan. Operasi pencarian terus dilakukan tim SAR dibantu warga. Dengan melibatkan armada kapal milik SAR, operasi pencarian dilakukan dengan menyisir pesisir serta lokasi dugaan kapal hilang. Namun karena terkendala cuaca buruk, pihak SAR menghentikan pencarian sementara dan kembali melanjutkan Jumat besok dengan harapan semua penumpang bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Basarnas Ambon menerima laporan dari masyarakat Maluku Barat Daya, satu kapal yang mengalami lost contact di perairan Maluku Barat Daya dengan rute Pulau Luang menuju Pulau Babar. Kejadian tersebut pada tanggal 29 Mei dilaporkan ke Basarnas pada tanggal 6 Juni. Dari kejadian sudah memasuki hari ke-9. Laporan kami terima dan langsung kami melaporkan ke SROP dan informasi kami teruskan ke TNI Angkatan Laut, Makamla dan Polai. Pada hari Selasa, Basarnas yang ada di Samlaki langsung melakukan pencarian di perairan Samlaki. Dan pada hari ini tanggal 8 sekitar pukul 04 pagi kami kerahkan KSAR Abimanyu menuju perairan Maluku Barat Daya untuk mencari 2 orang ABK KM Putra Masbuar. Mudah-mudahan bisa kita temukan 2 ABK tersebut. Kapal pengangkut logistik tersebut berlayar dari Pelabuhan Tepa tujuan Luang untuk mendistribusikan sembako antar pulau di Maluku Barat Daya. Namun tim SAR mendapat info mesin kapal mati hingga kapal pun terombang-ambing. Sayangnya saat disisir di lokasi kejadian, kapal pengangkut logistik itu belum juga ditemukan. Tim liputan melaporkan dari Maluku Barat Daya. Stok minyak goreng di pasar tradisional dan toko swalayan di Kisar, Maluku Barat Daya kini langka. Bahkan di pasar serta toko swalayan dijumpai rak-rak kosong.
Penyebabnya, distribusi minyak goreng dari Surabaya dan Kupang belum juga tiba. Sementara telur di Maluku Barat Daya juga mahal. Per butir kini dijual Rp2.500 hingga Rp2.800 per butir dari harga sebelumnya Rp2.000 per butir. Sedangkan per rak dijual Rp65 hingga Rp85.000 per rak dari harga sebelumnya Rp55.000 per rak. Pak, harga telur di sini per butir berapa, Pak? 2.500. Kalau per raknya berapa, Pak? 65.000. Ini ambilnya dari distributor Oirata ya? Bukan, ini ambil dari Kupang. Kupang ya. Bapak dari Romang mana, Pak? Jerusu. Dari Romang ke sini berapa jam ya, Pak ya? 3 jam setengah. 3 jam setengah ya. Beli di Pulau Romang berapa, Pak ya? 85. 85 ya. Kita di Kecamatan Bisa, Pulau Selatan, khususnya di Kabupaten Maluku Barat Daya, harga telur ini melonjak naik, Pak. Per butirnya 2.500. 2.500 ya. Harapan kepada pemerintah gimana, Pak? Turun? Ya, harapan saya semoga pemerintah daerah dan pemerintah khususnya pemerintah Republik Indonesia untuk menetralkan harga Telur ayam. pasokan telur di Maluku Barat Daya. Warga Maluku Barat Daya, daerah perbatasan di Provinsi Maluku ini mendesak pemerintah turun tangan menurunkan harga bahan pokok agar warga tidak menjerit. Demi Dadiara melaporkan dari Maluku Barat Daya. Di Ambon harga tomat juga mahal, seperti di Pasar Mardika dan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon ini. Harga tomat dijual Rp35.000 per kilogram dari Rp12.000 per kilogram. Stok di pasar menipis penyebab harga tomat mahal. Minggu kemarin itu penjualan 12-14. 12.15 ya. Tapi sekali naik kemarin itu katong dengar tung kaget lagi, penjual 35 1 kilo. 35 1 kilo ya. Biar yang hijau lagi penjualan 35. 35 ya. Tomat dari mana ini? Ini punya Manado punya. Manado punya. Kalau lokal punya semua hijau. Oh iya ya. Kemarin pas dong dengar harga tomat 1 kilo 35, lu sempat kaget karena harga tomat naik mendadak. Kalau harapan saya itu sebaiknya untuk harga tomat sebaiknya dikembalikan secara normal begitu. Sementara wortel dan kentang kini justru turun, yakni Rp20.000 per kilogram dari Rp25.000 per kilogram. Kentang dari Rp20.000 per kilogram kini dijual Rp18.000 per kilogram. Ini karena wortel dan kentang dari luar Maluku membanjiri pasar di Ambon. Kalau untuk kentang sekarang per kilonya 18.000, kalau wortel 20.000 per kilonya. Sebelumnya jualannya berapa? Sebelumnya minggu-minggu kemarin itu 24 kalau wortel, kalau kentang 20. Sekarang sudah turun. Oh turun ya? Ah. Wortel. Oh wortel ya? Yang apa saja selain wortel? Sup, mau bikin sup ya? Mau jual atau mau makan mama? Makan. Mau makan ya? Harapannya ya kedepannya bisa murah lagi. Bisa murah lagi ya? Sementara bawang merah di Pasar Mardika dan Batu Merah, Ambon kini dijual Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Cabai rawit juga mahal, yakni Rp50.000 per kilogram dari Rp30.000 per kilogram. Sedangkan cabai keriting kini dijual Rp60.000 per kilogram dari Rp40.000 per kilogram. Warga mendesak pemerintah segera menstabilkan semua harga kebutuhan pokok agar tidak menyusahkan warga. Usman Mahu melaporkan dari Ambon.